Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan anak soleha. Belajar lagi yuk bersama Ustazah Anti. Sebelum belajar, Anda semua berdoa dulu ya. Doa dimulai. Anak-anak, hari ini kita belajar di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1, muatan materinya sebagai berikut: bahasa Indonesia, gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk diagram. Kemudian IPA, cara menghasilkan bunyi pada benda, dan IPS, keragaman agama di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum memasuki pelajaran, yuk kita ingat kembali apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti atau topik suatu bacaan. Kemudian gagasan pendukung adalah informasi tambahan dari topik atau inti bacaan. Simak dan perhatikan paragraf yang di subtema 2 ya. Kita dapat menentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf di atas dengan membuat sebuah diagram. Perhatikan bukunya di halaman 26. Dari paragraf tadi, kita sudah kelompokkan gagasan pokok dan pendukungnya dalam bentuk diagram. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian gagasan pendukungnya ada 3. Silahkan Ananda perhatikan bukunya. Jadi ketika akan membuat sebuah diagram, tempatkan gagasan pokok paling awal atau di bagian tengah. Kemudian cabang-cabangnya adalah gagasan pendukung. Tergantung dari sebuah paragraf itu memiliki gagasan pendukung ada berapa. Sedemikian juga bentuk diagramnya. Selanjutnya di muatan IPA yaitu cara menghasilkan bunyi pada benda. Ananda sekalian perhatikan bukunya di halaman 27. Di situ ada beberapa gambar alat musik dan cara menghasilkan bunyi. Yang pertama adalah biola. Biola akan menghasilkan bunyi ketika senar biola digesek. Kemudian gambar kedua ada marakas. Marakas ini akan menghasilkan bunyi apabila marakas ini digoyangkan. Kemudian yang ketiga adalah gendang. Gendang ini akan menghasilkan bunyi ketika kulit gendang dipukul. Nah, Ananda sekalian, bukan hanya yang ada di bukunya ya, tapi masih banyak contoh benda lainnya dan cara benda tersebut menghasilkan bunyi. Selanjutnya kita di muatan IPS. IPS ini kita akan belajar keragaman agama di Indonesia. Anak-anak ustazah sekalian, di Indonesia selain mempunyai keragaman sosial dan budaya, Indonesia juga mempunyai keragaman agama. Agama yang diketahui di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama Islam, kemudian Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Keenam agama ini masing-masing memiliki kitab suci, kemudian tempat beribadah, dan hari besar keagamaan. Kita mulai dari Islam ya, yaitu Islam adalah agama kita. Kita mempunyai kitab suci yaitu Al-Quran. Kemudian tempat ibadah kita di masjid. Kemudian hari besar keagamaan kita yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kemudian Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian ada juga tahun baru Hijriah, ada Maulid Nabi Muhammad, kemudian Isra Mi'raj. Yang kedua, agama Kristen.
Agama Kristen mempunyai kitab suci yang disebut Alkitab. Mereka beribadah di gereja. Hari besar keagamaan mereka yaitu Natal, Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa. Kristen ini sama dengan agama Katolik. Kitab suci mereka sama, tempat ibadah mereka sama, dan hari besar keagamaan mereka sama. Kemudian yang keempat yaitu agama Hindu. Hindu, kitab suci mereka disebut Weda. Tempat ibadah mereka disebut Pura. Hari raya atau hari besar keagamaan mereka yaitu hari Nyepi, kemudian hari Saraswati, dan hari Pagarwesi. Yang selanjutnya agama Buddha. Nah, agama Buddha ini juga mempunyai kitab suci yang disebut Tripitaka. Kemudian tempat ibadah mereka namanya wihara. Dan selanjutnya hari besar keagamaan mereka yaitu hari Waisak. Kemudian hari Asada dan hari Katina. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Konghucu ini mempunyai kitab suci namanya Sisujing. Kemudian tempat ibadah mereka adalah kelenteng dan hari besar keagamaan mereka adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Wah, beragam ya agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, semua agama ini memiliki masing-masing kitab suci, tempat ibadah, hari besar keagamaan. Sebagai warga negara Indonesia, meskipun kita berbeda-beda agama, sosial, dan budaya, kita harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan membuat kita hidup tentram, damai, dan rukun. Ananda sekalian, demikian penyampaian materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan Ananda bisa memahaminya ya, sambil membuka bukunya dan banyak membaca. Demikian dari Ustazah, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.